Oh ini MC-nya udah kayak profesional sekali. Hebat ini MC-nya. Baik. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan gubernur kita. Untuk itu kami berikan kesempatan 2 dari kiri, 2 dari kanan. Ada 4. Biar nggak terlalu tinggi. Kita pertanyaan nggak banyak, Bapak Ibu pilih mau tanya sampai jam 11 tank atau mau foto-foto kita? Foto-foto kan? Nah ini namanya gaya politisi. Untuk menghindari banyak pertanyaan ditawarin yang lebih baik. Silakan. Bapak, saya minum dulu Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ada satu saja pertanyaan, bahwa sekarang ini nama Hajar dari Cipta Utara sudah dulu seperti itu. Tanya apa nih? Mengenai guru, kekurangan guru Pak. Nah, Ini kekurangan guru terutama di sekolah-sekolah dengan adanya peraturan-peraturan bahwa ada guru yang sudah mengabdi belasan tahun Pak. Kemudian sekarang ada UMP, alhamdulillah. Dan yang menjadi persoalan nanti ini ada guru bantu Pak. Guru bantu yang banyak lolos dari SD atau yayasan swasta. Nah, guru bantu ini nanti katanya mau dialihkan ke guru negeri, ke sekolah negeri. Jadi tambal sulap jadi yang di swasta kosong, yang di negeri nanti guru UMP mungkin kegeser nanti Pak. Jadi saya harapkan kebijakan Bapak untuk guru-guru yang K2 atau UMP bisa ditingkatkan menjadi PNS. Terima kasih Pak. jadi saya langsung saja. Saya sejak Komisi 2 DPR RI telah mengurus honorer yang K2, termasuk guru bantu. Masalah itu sudah selesai. Yang memenuhi syarat kita terima, guru bantu maupun yang honorer. Yang tidak bisa terima, kita kontrak individual. Kalau Bapak Ibu perhatikan undang-undang ASN, ini Bapak Ibu harus hati-hati nih. Saya yang bikin juga di Komisi 2 DPR RI. Undang-undang ASN itu aparatur sipil negara terdiri dari PNS dan P3K, pegawai pemerintah perjanjian kontrak. Artinya apa? Nanti boleh nggak kita lelang? Bapak Honjin, bisa umurnya masih masuk, Bapak Alex dia ikut tes jadi kepala dinas pendidikan, bisa. Jadi 1, 2, 3, 4 bisa. Jadi nanti ke depan ini nggak ada lagi pemikiran, oh saya jadi PNS aman. Enggak. Kita sekarang bisa memecat PNS dengan sangat mudah. Begitu dia tidak sesuai, kami langsung pecat. Baik, kita juga tidak lagi menggunakan udah eselon sekian, dia kan tidak boleh turun. Enggak. Undang-undang ASN adalah berbasis kinerja. Baik, kita membuat KPI, semua dites. Lalu bagaimana kebijakan kita soal guru? Kami udah berapa kali bicara sama Pak Kadis, Pak Sofan. Saya katakan, guru bantu yang diangkat jadi PNS pun itu tetap bisa mengajar di swasta. Oh, peraturan nggak boleh. Enggak, begini saya bilang. Swasta yang mendapatkan KJP kita boleh. Dengan dasar apa? Kita mau memperbaiki mutu pemegang KJP kita. Ini program kita. Jadi aturan jangan dibuat mempersulit kita. Jadi kalau saya kasih kepada ngajar di swasta, nggak boleh. Memang nggak boleh. Masa swasta pungut duit, dia ngajar di situ. Tapi kalau saya menggunakan bahwa karena di situ ada murid KJP, saya harus ngajar ya. Supaya kita bikin KJP ini bisa kuliah. Nah lalu swasta yang tidak mampu bagaimana? Muridnya makin turun karena negeri tambah baik.
Sederhana, suruh jual aja sekolahnya buat kita jadi negeri. Sederhana kan? Penggabungan sekolah. Malah sekolah yang jelek, sebenarnya betul nggak? Bikin di atas sekolah itu apartemen, swasta. Jadi guru-guru yang tinggal di Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, sekeluarga tinggal di tengah kota aja deh. Jadi masih ketemu muridnya. Nah, dua akan dibangun seperti itu untuk menolong guru-guru. Lalu guru swasta bagaimana? Kasihan dong kalau digitukan. Enggak. Kami sudah ada namanya bayar jasa. Jadi kita kontrak individual. Kira-kira gitu konsepnya. Misal kita kekurangan guru fisika. Kita ini kelebihan guru, tapi ilmunya mirip-mirip semua, cetek-ceteknya banyak gitu loh. Yang canggih-canggihnya kurang. Terus mau dipensiunin, nggak bisa, udah kita tambah 58 lagi. Ya kan, 58 kan? 60 kan kalau itu, guru 60 ya? Oh, guru 60 ya? Lebih hebat lagi itu 60. Kenapa kita kasih gitu tinggi waktu membuat undang-undang ini? Karena kami yakin usia hidup orang makin tinggi. Jakarta saja usia hidup itu 78 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu pensiun 60, nggak minum alkohol ya. Nggak usah minum alkohol lah. Nggak usah begadang, nggak usah merokok, olahraga yang baik, rutin. Kurangin makan nasi, bukan karena beras mahal, karena ini gula. Ya, kurangin makan nasi, karbo paling jahat. Jangan makan yang enak-enak, kalau punya durian ya bagi-bagi. Makan sendiri bahaya. Gitu kan? Saya yakin Bapak Ibu masih ke 78, masih punya 18 tahun. Jadi nanti kekurangan guru-guru tadi kontrak individual. Dan kita nggak bayar UMP, kita bisa bayar sesuai dengan nilainya. Kita buat pergub. Sama kayak sekarang. Masa guru dikasih UMP? Mesti yang sesuai dong. Dia ngajar di kita berapa jam, di swasta berapa jam. Orang sopir Transjakarta aja 3,5 kali UMP kok, betul nggak? Nah guru ya wajar dong kalau dihitung. Tapi guru yang benar ya, bukan guru yang mau jadi PNS doang gitu loh. Nah saya tidak penting Anda PNS atau tidak, penanda ASN. Yang penting Anda punya asuransi. Yang penting Bapak Ibu peduli kepada murid-murid seperti anak sendiri. Seperti guru yang dicerita Tiongkok ibu saya itu, sampai muka anak bisa lihat kuning apa udah berubah. Ibu harus tandain bapak-bapak, sampai murid harus kenalin betul-betul murid kita seperti apa. Nah ini yang penting. Oke, pertanyaan yang kedua. Ya. Ya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Gubernur. Ya. Saya Edi Purwanto dari Jatinegara. Saya gembira sekali bisa bertemu Bapak di sini dalam suasana yang gembira, keluarga. Bapak adalah bapak saya, ayah saya. Dan Bapak adalah orang tua saya gembira sekali. Bapak berulang dengan khawatir Bapak tadi tidak usah ada tentang diskriminasi karena kita tidak ada punya namanya ya, kita sudah ada namanya pendidikan tanpa diskriminasi dan Jakarta sudah berjalan dari mulai murid SD, SMP, SMA dan sebagainya, termasuk guru, karyawan dan pimpinan saya semua sudah hebat. Masa itu masa khawatir. Yang kedua tentang tugas sebagai guru, kita selalu dibimbing oleh pimpinan kita untuk melakukan yang baik. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang tadi saya dengar TKB-nya naik. Pokoknya gini, semua iri hati tanda kutip ya, dari guru dan kepala sekolah kepada TU sudah saya selesaikan. Ya, itu kan protes gara-gara TU-nya lebih tinggi TKD-nya katanya. Ya, itu namanya iri hati tanda tak mampu. Saya bercanda saja. Kita selesaikan secara bertahap. Ya.
Jadi yang selanjutnya saya mohon Bapak sayang kepada kita dengan kata-kata, bukan dengan duit saja, dengan kata-kata sayang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang perlu diomelin juga gitu. Udah tua masih ngaco. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir. Belum. Ekstra satu. Ini diskriminasi. Emansipasi dipilih laki melulu gara-gara ibunya cewek. Nanti itu dulu. Ini ekstra Bu. Ini dulu. Terima kasih Pak Gubernur. Ya. Nama saya dari tadi Kepala SD Kapok 02 pagi Karek. Dengan adanya KJP, langsung saja Pak, kami para pendidik sangat bergembira, syukur walaupun awal-awalnya disibukkan. Kenapa? Karena dengan adanya KJP, program Gubernur Provinsi Pemda Provinsi DKI Jakarta ini, anak-anak semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, gak ada lagi yang bajunya robek, gak ada lagi yang selindingnya jebol dan sebagainya, sepatunya bolong. Itu pada saat seragam. Kami berharap Pak, karena nilai di selain itu, anak juga ada yang mau pakai batik. Kami kepala sekolah semuanya nggak ada lagi yang ada kebutuhan apapun. Cuma batiknya belentang-belentong kalau ada kata anak Jakarta Pak. Barangkali melalui BOP bisa ditambah anggaran untuk dialokasikan pembelian batik Pak, atau seragam. Bagaimana anak kita mencintai batik kalau tidak seragam? Dan mudah-mudahan barangkali seragamnya bisa disamakan untuk Jakarta. SD motifnya ini, SMP motifnya ini. Saya langsung tolak saja Pak. Kalau seragam batik itu akhirnya pengadaan lagi. Saya lebih cenderung batik kan namanya juga batik, corak berbeda-beda. Itulah Indonesia. Toh batik bukan seragam sekolah. Jadi biarkan mereka dengan uang yang ada beli batik sendiri. Justru ketika batik itu bagus kalau meriah. Seragam cukup sekolah saya kira Pak. Baik. Dan Tanah Abang juga jadi laku Pak. Yang Tamrin Plaza juga laku Tamrin di situ. Maksudnya supaya sama Pak. Sama seragam saja. Batik enggak, batik itu hebatnya kita karena bineka tadi, corak tadi. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Lagi terakhir. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Saya dari SLB Pak. Saya kalau sekolah reguler udah cukup banyak. SLB di Jakarta itu hanya 8. Sementara SLB begitu cukup banyak. Untuk PPDB saat ini saja sekolah saya tahun ini hanya menerima untuk tingkat SD-nya hanya 5. Kemudian yang daftar begitu banyaknya, ingin dibawa kemana anak-anak ini, sementara mereka semua menginginkan ke sekolah negeri. Kalau sekolah swasta katanya bayarnya mahal. Nah, solusi apa yang harus kami lakukan untuk menampung anak-anak luar biasa ini? Saya rasa itu Pak, terima kasih. Pak, terima kasih. Ini Bu, contoh SLB memang kita bermasalah. Saya waktu datang dari SLB, saya temukan di kampung banyak anak yang menyandang disabilitas atau ada keterbelakangan mental. Dia nggak punya ongkos untuk datang ke sekolah yang jauh. Lalu kalau kita membangun semua sekolah di tempat itu juga tidak efisien. Nah, satu-satu solusi adalah lurah atau yang RT RW, kami jemput dengan bus sekolah. Anak-anak ini dibuat khusus. Tapi SLB juga kita nggak cukup, ini harus ditambah. Jadi saya ada bilang Pak Kadis, bangun lagi. Atau ada SD yang sudah muridnya sedikit. Nah, dari grouping kita jadiin, nanti anak yang jauh-jauh itu kita jemput aja. Jadi sekarang anak rusun saja gaya, dijemput ke sekolah.
Nah saya yakin kalau anak-anak naik ke sekolah itu ngurangin orang tuanya ngantar pakai motor. Jadi biar kita yang keluarin uang, tapi anak-anak ini sejajar dengan semua anak. Ya saya betul-betul ingin semua anak punya kesempatan seperti anak saya. Itu yang bapak saya selalu bilang, di kampung banyak orang yang pintar, tapi sayang mereka bukan anak saya. Kalau mereka anak saya punya kesempatan sekolah seperti kamu, dia akan lebih hebat daripada kamu. Nah saya ingin sekali di Jakarta, anak-anak itu punya kesempatan seperti anak saya. Dia bisa belajar yang baik, sekolah yang baik. Dan saya bersyukur anak saya itu yang besar, dia tahu bapak duitnya pas-pasan, dolar juga tinggi, dia nggak minta sekolah ke luar negeri. Dia bersyukur banget bisa diterima di UI. Karena murah dia rumah. Dan dia bilang kan saya lebih pendek dari bapak, janji kan lebih pendek beli mobil kan. Saya bilang benar, nggak apa, beli mobil juga mahal katanya. Dia naik kereta api sekolah. Ini sesuatu yang saya kira ini penting. Anak-anak semua kita tolong supaya naik. Jadi yang soal sekolah luar biasa itu dianggarkan, kita bangun. Kita punya uang yang cukup. Guru-gurunya kita rekrut kontrak individual sesuai dari swasta, dari siapa, hitung jam nanti Pak. Kita buat kontrak, dia ngajar berapa jam. Misalnya sekarang dokter di Pulau Seribu, spesialis yang udah pengalaman, saya udah keluarkan satu pergub, saya bayar dia sehari 3 juta lebih. Jadi kita udah nggak ada lagi terima orang, enggak, kita bayar aja per jam, per hari. Jadi kita bisa cukup guru. Tapi Bapak Ibu juga harus terus meningkatkan diri ya. Jadi di masa liburan ini gunakan untuk belajar, saling mengasah. Kan sistem pendidikan begitu. Supaya pisaunya tajam. Bapak Ibu makin lama makin saling menular. Yang baik saling menularkan, punya hati untuk orang banyak. Saya kira fotonya bisa ramai 10-20 kali nggak apa-apa, diatur aja. Misalnya Jakarta Barat yang SD, nanti Jakarta Selatan yang SD, Timur terus SMP, nanti baru yang silakan. Sekali lagi kita beri aplaus untuk gubernur kita. Selanjutnya